Selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan bahas tentang reshuffle Kabinet Merah Putih di tahun 2025. Kali ini sumber-sumber Anda membawa kita ke peristiwa penting ya. Perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo 8 September kemarin. Betul. Misi kita hari ini bukan cuma daftar nama, tapi kita coba pahami, kenapa sekarang? Terutama kan baru aja ada gejolak akhir Agustus itu ya. Dan apa artinya semua ini buat arah pemerintahan? Dan tentu saja buat Anda semua. Ini kayaknya lebih dari sekedar ganti posisi biasa. Mari kita bongkar. Iya, tepat sekali. Kita akan fokus pada mungkin 3 hal utama dari sumber Anda ya. Pertama, dinamika politiknya. Pasti ada itu. Pasti. Kedua, strategi ekonomi. Kelihatannya ada arah baru nih. Dan ketiga, gimana reshuffle ini jadi semacam jawaban atau respons atas tantangan terakhir, termasuk demo akhir Agustus itu. Oke. Langsung aja kalau gitu. Jadi, apa nih perubahan utamanya? Sumberan catat ada 5 menteri ya yang diganti? 5 menteri, betul. Plus, ada kejutan. 1 kementerian baru dibentuk. Kementerian Haji dan Umroh. Wah, haji dan umrah ya. Oke, fokus ke yang diganti dulu. Mana yang paling krusial? Nah, ini dia. 2 pos strategis langsung jadi pusat perhatian. Pertama, jelas, Menteri Keuangan. Bu Sri Mulyani ya? Iya, Sri Mulyani. Yang selama ini kan kita kenal sebagai jangkar stabilitas fiskal kita lah. Beliau digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa. Oke. Dan yang bikin situasinya agak gimana gitu ya. Pergantian ini kan terjadi nggak lama setelah insiden yang cukup mengganggu itu. Rumah pribadi Bu Sri Mulyani yang katanya dijarah pas kerusuhan akhir Agustus. Oh, iya, saya ingat berita itu. Jadi ada konteks itu ya di belakang pergantian ini. Setidaknya secara waktu berdekatan sekali. Menambah elemen dramatis lah mungkin ya. Oke. Terus Purbaya ini siapa? Profilnya gimana? Dan apa ekspektasinya? Purbaya ini bukan nama baru sebetulnya di lingkaran ekonomi. Sumber Anda catat rekam jejaknya cukup kuat. Pernah di LPS, itu loh, Lembaga Penjamin Simpanan. Oke, LPS. Terus juga di Kemenko Marves di bawah Pak Luhut dulu. Jadi soal keuangan dan investasi, beliau paham. Paham ya. Lalu targetnya? Nah, ini yang menarik. Dia langsung pasang target tinggi loh. Pertumbuhan ekonomi 6% segera. Wow, 6%. Bahkan katanya mau dikejar sampai 8%. Gayanya beda nih. Dia bilang target ini mau dicapai tanpa menaikkan pajak. Tanpa naik pajak terus gimana caranya? Lewat perbaikan sistem katanya. Efisiensi dan dorong investasi. Baik swasta maupun pemerintah digenjot. Wah, ini sih jelas ya sinyal pergeseran besar dari fokusnya Bu Sri Mulyani yang super hati-hati soal fiskal ke akselerasi pertumbuhan. Betul. Kayak ganti filosofi gitu ya. Dari yang penting stabil ke yang penting ngebut. Ibaratnya ganti kiper tangguh sama striker haus gol gitu kali ya. Gimana pasar lihat ini? Pasti kaget kan? Reaksinya ya gitu deh, campur aduk. Sumber Anda bilang IHSG sempat turun. Mungkin karena figur sekelas Bu Sri Mulyani pergi kan, ada semacam uncertainty gitu. Wajar sih ya. Tapi di sisi lain, rupiah malah menguat. Walaupun ada dugaan juga sih, mungkin ada intervensi dari BI. Bisa jadi. Nah, analis global seperti yang dikutip sumber Anda, ada yang menyuarakan kekhawatiran. Soal apa? Soal disiplin fiskal ke depan. Purbaya sendiri sih berusaha menenangkan pasar ya, mengandalkan pengalamannya. Jadi intinya, pasar masih nimbang-nimbang nih. Polhukam. Betul, Budi Gunawan diganti. Tapi uniknya, posisinya belum diisi definitif. Baru ada pejabat sementara, ad interim. Loh kok kosong sementara? Sepenting Polhukam loh. Ada apa nih? Nah, itu dia. Sumber Anda berspekulasi, mungkin Presiden ingin sosok yang kutipannya betul-betul dekat. Orang kepercayaan penuh gitu ya? Mungkin begitu. Atau perlu waktu ekstra aja buat memastikan pilihan yang paling pas untuk pos keamanan yang sangat krusial ini. Bisa jadi juga ada pertimbangan politik lain. Oke. Menarik nih. Posisi sepenting itu dibiarkan ada jeda. Pasti banyak spekulasi ya? Pasti. Kekosongan di pos strategis kayak gini memang sering jadi tanda tanya. Nah, sekarang kita ke yang baru. Kementerian Haji dan Umroh. Apa urgensinya sampai dibikin kementerian sendiri? Tujuannya sih menurut sumber Anda cukup jelas ya. Meningkatkan kualitas layanan buat jutaan jamaah haji dan umrah kita tiap tahun.
Kan jumlahnya besar banget. Iya, besar sekali. Biar lebih fokus gitu ya. Betul, tapi ada sisi politiknya juga. Lihat aja siapa yang dipilih. Menterinya Gus Irfan. Beliau ini kan cucu pendiri NU, KH Hashim Asy'ari. Oh, dari kalangan NU ya? Basis massa besar itu. Nah, itu satu. Terus wakil menterinya Dhanil Anzar Simanjuntak. Dia dari Gerindra, partainya Presiden Prabowo sendiri, dan dikenal sangat loyalis. Ah, saya lihat polanya. Jadi ada dua tujuan ya? Kayaknya begitu, bisa dibaca sebagai strategi ganda. Satu sisi, ya benerin layanan teknis haji umrah. Sisi lain, ini langkah konsolidasi politik yang cerdas. Merangkul basis NU lewat Gus Irfan, sekaligus perkuat lingkaran dalam lewat Dhanil Anzar ya? Kurang lebih begitu analisanya. Ada instruksi itu. Sejauh mana reshuffle ini bisa kita lihat sebagai respons langsung terhadap situasi itu? Sangat mungkin ini bagian dari respons yang lebih luas ya. Secara politik, langkah ini jelas banget tujuannya konsolidasi kekuasaan. Sumber Anda pakai istilah, Presiden ingin kabinet yang seirama. Seirama? Dan punya loyalitas tegak lurus. Artinya solid, satu komando, dukung penuh agenda Presiden. Ini jadi penting banget, apalagi setelah kemarin ada gejolak sosial itu. Jadi kata kuncinya loyalitas ya? Kelihatannya begitu. Dan ini nyambung juga ke perubahan di ekonomi tadi. Gimana nyambungnya? Ya, untuk dorong agenda pertumbuhan yang agresif ala Purbaya itu, mungkin Presiden merasa perlu tim yang benar-benar solid, yang satu frekuensi. Mungkin ada anggapan pendekatan yang lebih hati-hati kayak Bu Sri Mulyani kemarin, kurang cepat buat realisasikan janji-janji kampanye. Ah, masuk akal. Perlu tim yang siap lari kencang gitu ya? Kira-kira begitu. Apalagi sikap PDIP yang menurut sumber Anda menyatakan menghormati hak prerogatif Presiden soal reshuffle ini. Itu juga sinyal bahwa Prabowo punya ruang gerak politik yang cukup leluasa sekarang. Oke. Kalau kita coba simpulkan nih deep dive kita kali ini. Jadi, reshuffle kabinet ini bukan sekedar ganti orang biasa ya? Bukan. Ini manuver yang lapisannya banyak. Ada elemen respons terhadap krisis sosial sebelumnya. Ada penguatan soliditas, loyalitas di dalam kabinet. Betul. Konsolidasi internal. Dan yang paling jelas mungkin ada penyesuaian arah kebijakan ekonomi. Jadi jauh lebih ambisius, fokusnya ke pertumbuhan cepat. Tepat sekali. Rangkumannya pas itu. Dan tantangan terbesarnya sekarang ya ada di tim ekonomi baru ini. Terutama di pundak Pak Purbaya. Tantangannya apa tuh? Gimana menyeimbangkan ambisi pertumbuhan yang tinggi banget itu dengan menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas fiskal. Apalagi sekarang tanpa garansi disiplin anggaran sekelas Sri Mulyani. Iya juga ya. Jadi kemampuan mereka meyakinkan pasar, meyakinkan publik dalam beberapa bulan ke depan ini krusial banget ya? Sangat krusial. Akan menentukan apakah arah baru ini bisa berjalan mulus atau tidak. Wah, ini menarik banget sih. Fokus ke pertumbuhan, fokus ke loyalitas. Ini jadi meninggalkan satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di rumah. Dengan penekanan yang begitu kuat ya pada akselerasi ekonomi dan kesolidan tim, gimana menurut Anda keseimbangan antara ngejar ambisi ekonomi ini dengan menjaga stabilitas sosial politik ke depannya? Apakah mesin ekonomi baru ini bisa digeber kencang tanpa malah memicu panas berlebih atau ya gejolak baru lagi? Silakan direnungkan.